Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue pengen share ke kalian kenapa sih iPhone itu tetap menjadi idaman banyak orang teman-temannya. Padahal kita tahu nih, zaman sekarang itu banyak banget brand-brand dari Android ya, seperti Samsung, Realme, Oppo, Vivo, dan lain-lain yang hadir menggempur iPhone ini. Tapi ternyata iPhone ini tetap mendapatkan tempat di hati penggunanya. Bahkan banyak orang yang rela ngantri atau bahkan yang ngabisin uang yang lumayan besar juga menurut gua secara pribadi demi gonta-ganti iPhone atau demi memiliki sebuah iPhone. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung beberkan aja alasannya apa sih teman-teman ya. Oke, untuk hal yang pertama dari sisi desain. Desain di iPhone itu menurut gua secara pribadi dari zaman dulu gua pakai iPhone itu cenderung simple dan tidak neko-neko teman-temannya. Dari zaman iPhone 5, dari zaman iPhone 4 desainnya gitu-gitu doang, tidak ada perubahan radikal yang signifikan. Tapi kalau misalkan iPhone-nya dari kecil kemudian ke bentuk yang lebih besar, itu menurut gua hal yang normal ya, karena mengikuti perkembangan zaman di mana kita membutuhkan baterai yang besar. Tapi kalau kalian lihat teman-temannya, dimulai dari iPhone 6 mungkin, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, SE2, SE3, di mana untuk desainnya yang menggunakan Touch ID 1, di bagian belakangnya clean, adanya flash di sini, kemudian ada kamera. Itu bikin gua secara pribadi kayak dari tahun ke tahun kayaknya desain iPhone gitu-gitu doang sih, simple, elegan, dan cukup dinamis untuk dipakai dalam kegiatan sehari-hari teman-temannya. Jadi menurut gua alasan yang pertama ini adalah alasan yang kadang-kadang memang ngebikin orang itu tanpa disadari bahwa desain dari iPhone itu udah terpatri di kepala kita masing-masing. Contohnya misalkan orang yang nggak ngerti iPhone tiba-tiba ngeliat itu iPhone-nya, karena secara sekilas yang dia lihat itu untuk desainnya tuh antara desain iPhone tahun ini dengan desain iPhone beberapa tahun yang lalu tuh sekilas hampir mirip atau sama teman-temannya. Seperti yang kita tahu untuk iPhone zaman sekarang ya, bobanya juga mirip-mirip aja ya. Kadang-kadang ada yang nyilang, mungkin mulai dari iPhone 13, 14, 15 dia nyilang, kemudian di iPhone 16 dia dari atas ke bawah lagi. Yang menurut gue ya perubahannya hanya di sekitar itu doang teman-temannya. Jadi kalau untuk dari sisi desain, iPhone ini masih tetap mendapat tempat di hati banyak orang karena desainnya simple, elegan, dan sederhana, seclean itu teman-teman ya. Oke guys, untuk nomor 2 ini gue akan ngomong dari sisi kamera. Nah, untuk sisi kamera gue bisa bilang ya iPhone 6 pun zaman now itu masih bagus kameranya. Kenapa? Karena memang iPhone itu kebanyakan nih teman-temannya, dari pengalaman gue pakai iPhone, kameranya itu tajam teman-temannya. Jadi kalau untuk iPhone zaman dulu kameranya itu sangat tajam karena memang iPhone itu memfokuskan diri ya pada kualitas video dan kamera yang ada di smartphone mereka. Namanya juga smartphone flagship, jadi untuk hasil kameranya nggak kaleng-kaleng. Dan bagi gue secara pribadi, hasil video dan kamera di iPhone itu adalah yang nomor satu. Ini menurut pendapat gue secara pribadi, pendapat relasi-relasi gue, dan juga pendapat ibu bos teman-temannya, dimana kita tuh udah compare sebelumnya antara iPhone dengan Android ya. Nggak perlu gue sebutkan mereknya, tapi sama-sama flagship juga ya, dari Korea Selatan pabrikannya. Tapi kalau untuk bikin konten, kita ngerasa lebih nyaman untuk pakai iPhone. Entah itu sugesti, entah itu memang hasilnya lebih nyaman kelihatan di iPhone. Nah, jadi walaupun untuk iPhone SE2 ini itu kelihatannya biasa aja, udah cukup jadul, tapi untuk hasil dari fotonya ini masih sangat powerful teman-teman yang menurut gue secara pribadi. Kalau misalkan dalam keadaan siang hari, cahayanya cukup, untuk hasil video dan kamera yang dihasilkan itu juga masih sangat bagus. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini hasilnya ini masih sangat bagus walaupun dengan cahaya seadanya. Apalagi kalau misalkan kita take video di siang hari dengan cahaya cukup, itu masih luar biasa banget bagusnya teman-temannya. Gue bisa jamin dari iPhone 6 atau 6s gue foto di siang hari dengan kondisi cahaya cukup, dan gue suruh kalian tebak, kalian pasti salah nebak, mikirnya itu iPhone 11 ke atas, padahal hasilnya ini adalah iPhone jadul teman-teman. Ini dari experience gue secara pribadi guys. Oke, hal yang selanjutnya nomor 3 adalah dari iOS yang gampang untuk dipakai. Sebenarnya menurut gue iOS itu tidak mengalami perubahan yang signifikan. Mungkin baru iOS sekarang ini yang mengalami perubahan cukup radikal teman-temannya, di mana kita udah bisa kustomisasi seperti ini teman-temannya. Jadi kalau kalian bandingkan ya teman-temannya, ini aplikasi di iPhone gua itu tidak ada yang namanya nama seperti ini, tidak ada nama di bawahnya. Nah,
Ini sudah bisa diatur, gua kasih tahu ke kalian seperti ini. Gua ubah dulu karena ibu bos gak suka dengan desain seperti ini. Gua customize, kemudian kita pilih yang small. Nah, dia akan muncul lagi keterangannya Keynote, iMovie, Numbers, Strategy Games, dan lain-lain teman-temannya. Nah, jadi sejak di di iOS 18 inilah kita udah mulai bisa custom seperti ini. Padahal di iOS sebelumnya untuk penggunaan iOS itu simpel aja teman-temannya. Jadi buat iPhone yang sudah tidak menggunakan Touch ID lagi, kita slide dari atas ke bawah. Kemudian kalau iPhone yang masih menggunakan Touch ID, kita slide dari bawah ke atas. Udah gitu doang teman-temannya. Jadi untuk iPhone ini dua-duanya running di iOS 18.41 teman-temannya. Nah, jadi menurut gua secara pribadi untuk dari pemakaian iOS itu menurut gua itu simple. Jadi walaupun kalian tuh baru pindah dari Android ke iPhone, kalian tetap bisa kok menggunakan iPhone teman-temannya, karena nggak susah untuk dipakai. Ini sejujurnya menurut pendapat gua secara pribadi. Selanjutnya nomor 4 itu dari sisi ekosistem Apple teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian punya iPad, kalian punya MacBook, kalian punya iPhone, itu semuanya tuh bisa saling sharing data teman-temannya. Jadi sebenarnya bukan cuma Apple sih ya, brand dari pabrikan lain tuh sebenarnya juga bisa teman-temannya. Tapi di sini Apple itu memang dari dulu sudah lebih ke mengutamakan eksklusivitas mereka teman-temannya. Jadi kalau misalkan kita pengen sharing file, kita tinggal airdrop aja teman-temannya. Jadi mau dari iPad ke MacBook, mau dari MacBook ke iPhone, itu kita bisa saling gonta-ganti aja teman-temannya. Kemudian kita bisa sinkron atau sign in iCloud kita di MacBook ya, langsung nyambung dengan iPhone kita teman-temannya. Nah, bandingkan kalau misalkan kita harus menggunakan Windows yang menurut gue secara pribadi itu kan gak ada iCloud-nya, jadi nggak bisa nyambung dengan data-data gue yang ada di iPhone gue. Walaupun memang sebenarnya bisa-bisa aja kita mengakses data itu teman-temannya. Nah, jadi menurut gue secara pribadi untuk ekosistem Apple itu lebih memudahkan sih teman-temannya kalau misalkan kita memiliki perangkat-perangkat dari Apple. Ya mungkin itu salah satu cara dari Apple untuk tetap mengikat kita menggunakan produk mereka teman-teman ya. Oke guys, dan hal terakhir kenapa iPhone itu masih banyak menjadi HP idaman banyak orang, karena harga jualnya yang masih cukup tinggi teman-temannya. Nah, jujur ya kalau untuk iPhone SE 2020 ini SE2 itu full set gue beli itu hampir 3 juta teman-temannya. Nah, jadi ini iPhone-nya udah cukup berumur ya menurut gua secara pribadi. Bahkan iPhone 7 Plus pun yang udah lumayan tua teman-temannya, itu masih bisa kita dapetin harganya di angka 1,5, 1,7 teman-temannya. iPhone 8 masih di angka 2 jutaan, 8 Plus 2 juta lebih teman-temannya. Jadi kalaupun kalian beli iPhone terus kalian mau jual lagi, untuk harga jualnya tuh masih ada, nggak kebanding dengan brand lain teman-temannya. Ini sekali lagi adalah pendapat gue secara pribadi. Kalau kalian nggak cocok nggak apa-apa, tapi gue pengen sharing secara general kenapa iPhone itu masih menjadi salah satu HP favorit banyak orang teman-temannya. Kalau nggak salah pas lebaran kemarin teman-teman, itu untuk jasa penyewaan iPhone di bulan suci Ramadan dan di pas lebaran kemarin itu melonjak tinggi. Kenapa? Itu mungkin lebih ke pamer teman-teman. Tapi nggak gua masukin, tapi di sini gue pengen sharing bener-bener ya kalau gua pakai iPhone itu karena hal-hal yang gue sebutkan ini. Kamera bagus, harga jualnya masih tinggi, ekosistem Apple-nya itu memudahkan gua. Kemudian untuk dari sisi desainnya oke teman-teman, dan gua menggunakan iOS itu simple, menggunakan iPhone itu gampang, nggak perlu pusing teman-temannya. Nah, jadi itu alasan kenapa iPhone itu masih menjadi favorit banyak orang, walaupun teman-temannya brand-brand lain itu mulai menggempur habis-habisan dari brand Apple ini tersendiri guys ya. Nah, jadi semoga video ini menjawab pertanyaan kalian, kenapa sih iPhone itu masih banyak dicari orang. Bahkan ada yang rela cuma pakai X Wi-Fi doang teman-teman, X Inter Wi-Fi only, atau yang emailnya keblokir rela dibeli tetap bisa pakai iPhone, kameranya bagus. Nah, jadi semoga menjawab rasa penasaran kalian teman-temannya. Oke, mungkin sekian dulu video gue yang sederhana kali ini teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-temannya. Bye bye.